Perkenalkan, nama saya Nidia Amanda Putri dengan NIM 20109123200025 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai program studi yang saya ambil, yaitu Kesehatan Masyarakat. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada video kali ini, yaitu visi, misi, dan tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran, dan juga program studi Kesehatan Masyarakat, dan 8 kompetensi yang harus dimiliki oleh sarjana kesehatan masyarakat, serta karakter yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan masyarakat yang profesional, yaitu Miracle. Selamat menyaksikan videonya. Visi, misi, dan tujuan Universitas Lambung Mangkurat. Yang pertama yaitu visi Universitas Lambung Mangkurat, yaitu mewujudkan Universitas Lambung Mangkurat yang terkemuka dan berdaya saing di bidang lahan basah. Misi Universitas Lambung Mangkurat yang pertama, menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan IPTEX yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas baik, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai kaputing atau wasaka, atau tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir dan berdaya saing internasional. Yang keempat atau yang terakhir, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, baik dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Tujuan Universitas Lambung Mangkurat yang pertama, terwujudnya Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan IPTEX yang berfokus pada program unggulan pengelolaan di lingkungan lahan basah. Yang kedua, terwujudnya tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang berkarakter wajah sampai kaputing atau wasaka dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. Yang keempat, terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, dalam negeri dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Visi, misi, dan tujuan FKULM. Visinya, menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Misinya, yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan IPTEK dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan IPTEK dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Yang keempat, memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Tujuannya, yang pertama, terwujudnya penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, bermoral, dan beretika, terutama dalam pengelolaan penyakit dan komunitas di daerah sungai dan pertambangan sehingga mampu bersaing di tingkat nasional. Kedua, menghasilkan penelitian yang bermutu dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam mengatasi masalah
pada bidang kedokteran dan kesehatan di daerah sungai dan pertambangan. Ketiga, terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang bermutu, konsisten, dan terarah sehingga dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama pada masalah penyakit di daerah sungai dan pertambangan. Yang keempat, terwujudnya manajemen fakultas yang transparan dan akuntabel. Yang kelima, terjalinnya kerjasama regional, nasional, dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk pencapaian visi misi fakultas. Visi misi dan tujuan program studi kesehatan masyarakat. Visinya menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat yang berorientasi pada lingkungan lahan basah pada tahun 2025. Misi program studi kesehatan masyarakat yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai integritas, unggul, dan terdepan di tingkat nasional dalam ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan memperhatikan isu strategis kesehatan masyarakat yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian berdasarkan evidence-based yang bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif dalam rangka pengembangan keilmuan kesehatan masyarakat untuk menjawab permasalahan pembangunan kesehatan khususnya di bidang lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan penyebarluasan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk mengembangkan keilmuan, berwawasan kesehatan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Yang keempat, membuat kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Tujuan program studi kesehatan masyarakat yang pertama, untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang tangkap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, untuk mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Yang keempat, untuk memberi kemungkinan sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, untuk memberi kemungkinan pengalihan kredit dan perpindahan mahasiswa antar fakultas kedokteran. Delapan, kompetensi yang harus dimiliki oleh sarjana kesehatan masyarakat. Yang pertama, mampu melakukan kajian dan analisis situasi, yaitu mampu mengidentifikasikan masalah secara tepat, mampu menentukan kegunaan dan keterbatasan data, mampu mengidentifikasi data secara tepat dan relevan sebagai sumber informasi, mampu mengevaluasi integritas dan komparabilitas data, mampu menggunakan prinsip-prinsip etika dalam mengumpulkan data. Yang kedua, mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program, yaitu mampu mengumpulkan, meringkas, dan menginterpretasikan informasi tentang berbagai isu kesehatan, mampu menyatakan pilihan kebijakan, memformulasikan dengan jelas dan padat, mampu mengembangkan implikasi kesehatan fisikal, administrasi, legal, sosial, dan politik. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara aktif, yaitu mampu melakukan komunikasi melalui tulisan, lisan, atau metode lainnya, mampu meminta input dari individu dan organisasi, mampu mengadvokasi program individu dan organisasi, mampu menggunakan media, teknologi, dan jaringan untuk menyebarluaskan informasi. Yang keempat, mampu memahami budaya setempat, yaitu mampu menggunakan metode yang tepat dan profesional untuk berinteraksi secara sensitif, efektif, dan profesional dengan orang yang berbeda latar belakang. Mampu memahami adanya dinamika dan berkontribusi terhadap keragaman budaya atau sikap. Yang kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat, yaitu
mampu menggabungkan berbagai strategi untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang, merespon berbagai kebutuhan sebagai konsekuensi keberagaman budaya. Yang keenam, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat, yaitu mampu mengidentifikasi kewajiban individu dan organisasi dalam konteks pelayanan kesehatan masyarakat, esensial dan fungsi-fungsi dasar. Yang ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen, yaitu mampu mengembangkan dan mempresentasikan suatu anggaran, mampu mengelola program sesuai dengan kondisi keuangan, mampu menerapkan proses penganggaran atau budgeting. Yang kedelapan atau yang terakhir, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem, yaitu menciptakan budaya berdasarkan standar etika dalam organisasi dan komunitas, membantu menciptakan nilai dasar dan visi bersama dan menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai pedoman pelaksanaan program kesehatan masyarakat. Karakter yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan masyarakat yang profesional yaitu Miracle, M yaitu Manager, I Innovator, R Role Model, A Apprenticer, C Communitarian, L Leader, E Educator. Yang pertama, M atau Manager. Manager atau manajemen adalah suatu kegiatan mengatur guna mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan pekerjaan. Dengan kata lain, manajemen kesehatan masyarakat adalah penerapan manajemen umum dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga yang menjadi objek dan sasaran manajemen adalah sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Yang kedua, I. Innovator. Yang dimaksud innovator yaitu dalam ilmu kesehatan masyarakat dipelajari bagaimana menentukan strategi pemecahan masalah kesehatan yang ada dalam masyarakat. Caranya yaitu yang pertama, menentukan prioritas masalah yang dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, penetapan kriteria pemberian bobot masalah dan menentukan scoring setiap masalah. Yang ketiga, penyusunan POA atau Planning of Action untuk memecahkan masalah kesehatan yang ada di masyarakat tersebut. Yang ketiga, R. Role Model. Yang dimaksud dapat melakukan pengumpulan informasi untuk mengidentifikasi penyebab penyakit atau faktor penyebab penyakit dan bagaimana pendekatan yang akan dilakukan untuk melindungi dan menjaga kesehatan masyarakat. Yang keempat, A. Apprenticer. Di sini maksudnya dapat bekerja dengan cepat dalam sebuah tim secara profesional guna mencegah penyakit dan berbagai masalah dalam kesehatan masyarakat. Yang kelima, C atau Communitarian. Di sini maksudnya sebagai tenaga yang akan berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat dan bertemu langsung dengan masyarakat, maka kita harus memiliki ilmu dan skill komunikasi yang baik. Yang keenam, L. Leader. Leader atau pimpinan adalah seorang yang mampu mempengaruhi tiap individu dari suatu kelompok atau organisasi untuk bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Mengajarkan bagaimana mempengaruhi masyarakat melalui berbagai jenis promosi kesehatan baik langsung atau tidak langsung untuk mencegah penyakit dan berbagai masalah kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang ketujuh, E. Educator. Sebagai pendidik, maksud dalam ilmu kesehatan masyarakat terdapat tanggung jawab melakukan usaha sadar dan sistematis untuk mempengaruhi masyarakat agar mampu mendukung dan melakukan semua hal yang bertujuan untuk peningkatan derajat kesehatan. Dalam hal ini, orang yang berkutat dalam ilmu kesehatan masyarakat sebagai pendidik dalam bidang kesehatan dan masyarakat sebagai kelompok yang mendapatkan pendidikan kesehatan. Sekian video dari saya, salah dan khilafnya saya mohon maaf. Saya Nidia Amanda Putri pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy semuanya.